wabarakatuh. Hello everyone, selamat datang di Virtual Expo, pameran akhir tugas mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu dosen Ibu Tri Kuniawati SPD MPD. Baiklah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Nur Hatina, mahasiswi Pendidikan Profesi Guru, jurusan Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Video ini merupakan output setelah saya melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran 1 di SMA Negeri 14 Padang, yang saya beri tema implementasi lesson study di SMA Negeri 14 Padang. Oke teman-teman, lesson study itu ada 3 tahapan. Yang pertama, tahapan plan atau perencanaan, tahapan do atau pelaksanaan, dan tahapan see atau refleksi. Baiklah, saya akan memaparkan satu persatu tahapan dari lesson study, dimulai dari tahapan pertama, yaitu plan atau perencanaan. Pada tahapan plan ini, saya berdiskusi terlebih dahulu bersama dosen pembimbing lapangan, guru pamong, dan teman-teman sejawat melalui Zoom meeting, di mana kami akan membahas bagaimana merancang, menyusun perangkat ajar yang dimulai dari modul ajar, media pembelajaran, metode pembelajaran, model, dan asesmen yang akan kami laksanakan. Perencanaan plan ini kami laksanakan pada tanggal 10 Februari tahun 2023. Sebelumnya, saya sudah melakukan tes diagnosis yang berkolaborasi dengan guru BK untuk mengetahui karakteristik peserta didik di kelas 10 E4 ini, di mana bertujuan untuk saya menentukan model dan metode pembelajaran yang tepat. Dari hasil tes diagnosis itu menggambarkan bahwa peserta didik di kelas 10 E4 ini memiliki gaya belajar mayoritas adalah visual kinestetik. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk memilih metode pembelajaran problem based learning. Oke, setelah tahapan pertama yaitu plan selesai dilaksanakan, maka saya akan menjelaskan tahapan yang kedua yaitu do atau pelaksanaan. Pada tahapan do ini terdiri dari 3 kegiatan rangkaian pembelajaran, yaitu kegiatan pembuka atau pendahulu, yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga kegiatan penutup. Pada kegiatan pembuka atau pendahuluan ini, guru membuka pembelajaran dengan mengawali peserta didik untuk melakukan doa bersama dan dilanjutkan dengan membaca tilawah Al-Quran dan Asmaul Husna. Hal ini dikarenakan kebiasaan yang ada di sekolah untuk penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setelah itu, guru mengecek kehadiran dengan melakukan absensi dan dilanjutkan dengan melihat dan mengecek kondisi yang ada di lingkungan kelas. Setelah itu, guru melakukan apersepsi atau review materi pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Tujuannya untuk mengaitkan dan mengingatkan kembali peserta didik akan materi sebelumnya dengan materi yang akan dilaksanakan pada hari itu. Lalu guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu mengenai bagaimana peserta didik untuk bisa memahami faktor-faktor penawaran, hukum penawaran, fungsi penawaran, dan menggambarkan kurva penawaran. Setelah menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari itu, dilanjutkan dengan menyampaikan asesmen yang akan saya laksanakan. Asesmen yang akan saya laksanakan ada 3, yaitu pertama adalah pretest atau pengujian pemahaman terhadap materi yang akan dilaksanakan pada hari ini untuk mengetahui apakah peserta didik sudah siap melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari itu. Setelah itu, saya melakukan asesmen formatif. Asesmen formatif itu dilaksanakan selama proses pembelajaran dilaksanakan, yang dimulai dari awal sampai akhir. Dan terakhir adalah asesmen sumatif berupa evaluasi yang akan saya laksanakan nanti di akhir pembelajaran. Kemudian lanjut pada kegiatan inti. Pada kegiatan inti, saya mengawali pembelajaran dengan penayangan video. Video ini berkaitan dengan topik pembelajaran pada hari itu, lalu saya meminta salah satu peserta didik untuk menanggapi video tersebut. Kemudian, saya memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik melalui pretest. Di sini saya menggunakan aplikasi Quizy.
Tujuannya saya untuk mengetahui sejauh mana persiapan peserta didik untuk belajar pada hari itu. Karena tadi saya memilih metode dan model pembelajaran problem-based learning dengan metode diskusi dan presentasi, maka saya mengawali pembelajaran dengan melakukan orientasi terhadap masalah terlebih dahulu melalui slide PPT yang telah saya buat di aplikasi Canva. Lalu setelah itu saya mengorganisasi peserta didik dengan membagi peserta didik dalam 6 kelompok. Setelah itu saya membimbing jalannya diskusi peserta didik di masing-masing kelompok belajarnya. Lalu saya menyajikan hasil dan meminta peserta didik untuk menyajikan hasil diskusinya melalui presentasi. Dan setelah itu diakhiri dengan evaluasi dan analisis kasus yang telah mereka pecahkan secara bersama-sama dalam kelompok belajar. Pada 10-15 menit sebelum pembelajaran ditutup, saya melakukan review kembali terhadap materi pembelajaran pada hari itu dan meminta peserta didik untuk mengemukakan dan menyampaikan materi pembelajaran yang telah mereka pelajari. Kemudian saya melakukan refleksi bersama peserta didik dengan meminta peserta didik untuk mengirim link G-form yang telah saya bagikan pada grup kelas WhatsApp-nya. Setelah peserta didik melaksanakan atau mengisi link G-form tersebut, dilanjutkan saya menyampaikan topik pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Lalu saya menutup pembelajaran dengan doa dan salam. Itulah rangkaian pembelajaran pada tahapan do atau pelaksanaan pada lesson study. Oke, sekarang masuk pada tahapan yang ketiga, yaitu C atau refleksi pada lesson study. Pada tahapan C atau refleksi ini dimulai pada kegiatan observasi, di mana observer saya adalah teman-teman sejawat, guru pamong, dan dosen pembimbing lapangan. Kegiatan observasi ini disesuaikan pada format lembar observasi yang berkaitan dengan peserta didik. Karena fokus lesson study ini adalah mengetahui dan melihat karakteristik peserta didik selama proses pembelajaran. Di antara poin-poin pertanyaannya adalah bagaimana peserta didik merespon pembelajaran pada hari itu, bagaimana peserta didik memahami materi pembelajaran pada hari itu, dan bagaimana usaha guru memotivasi peserta didik yang memiliki motivasi yang kurang pada proses pembelajaran. Itulah diantaranya poin-poin pertanyaan pada lembar observasi. Setelah melakukan observasi, teman-teman sejawat, guru pamong, dan dosen pembimbing lapangan menyampaikan hasil observasinya terhadap pembelajaran yang telah saya lakukan. Pada kegiatan refleksi ini, guru pamong, dosen pembimbing lapangan, dan teman-teman sejawat menyampaikan hasil observasinya terhadap praktik pembelajaran yang telah saya lakukan. Di antaranya, yang pertama terkait dengan materi pembelajaran. Saya perlu meningkatkan literasi terhadap materi yang akan saya sampaikan pada berikutnya. Yang kedua, saya perlu melakukan pengolahan waktu agar time manajemennya pas dan alokasi yang telah disediakan dan diberikan oleh guru pamong sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan. Refleksi ini bertujuan untuk melakukan improvement atau perbaikan untuk saya melakukan praktik pembelajaran agar saya bisa meningkatkan proses pembelajaran pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Itulah rangkaian pada tahapan yang ketiga, yaitu C atau refleksi. Oke teman-teman, itulah rangkaian pameran Expo terkait lesson study. Dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan di-share ke teman-teman yang lain. Dan selama pemaparan saya ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy watching dan see you next video.